Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai mengapa harus memilih keperawatan. Saya yakin sahabat muda semua tentunya sudah memiliki rencana dalam memilih jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Namun, di video ini saya akan menceritakan pengalaman dari beberapa alasan kuliah di jurusan keperawatan. Ada 6 alasan utama mengapa kuliah di jurusan keperawatan. Antara lain, menjadi pilihan favorit, memiliki peluang lapangan pekerjaan, memiliki keterampilan merawat, spesifik soft skill, adanya jaminan gaji, serta bisa mengejar karir go internasional. Nah, sekarang mari kita membahas mengapa jurusan keperawatan menjadi pilihan favorit di beberapa fakultas kesehatan. Adapun syarat prioritas penerimaan calon mahasiswa baru keperawatan yaitu berasal dari kelas IPA. Hal ini disebabkan karena mata kuliah ilmu keperawatan selaras dengan beberapa mata pelajaran di kelas IPA tersebut. Dan sebagian besar mata kuliah tersebut juga akan sahabat muda temui selama perkuliahan di jurusan keperawatan. Dengan kemajuan informasi dan teknologi saat ini sangat memudahkan sahabat muda untuk memilih kampus keperawatan yang akan dituju. Nah, sekarang mari kita rincikan jenjang pendidikan di jurusan keperawatan yang ditawarkan oleh kampus keperawatan tersebut yang ada di Indonesia. Program studi Diploma 3 Keperawatan merupakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan perawat vokasional. Selama pendidikan diploma, mahasiswa akan dibekali keterampilan dalam merawat pasien dan melakukan berbagai macam prosedur keperawatan. Program kuliah Diploma 3 membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat, yaitu 6 semester atau selama 3 tahun. Kompetensi utama lulusan didapatkan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI level 5. Mahasiswa lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan akan mendapatkan gelar Ahli Madya Keperawatan atau AMDKEP setelah lulus nanti dan dipersiapkan menjadi perawat pelaksana yang dapat membantu perawat profesional dalam melakukan atau memberikan perawatan pada klien dan pasien. Berbeda dengan program Diploma 3 Keperawatan tadi, adapun fokus pendidikan sarjana keperawatan adalah critical thinking. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk menganalisa bagaimana dan mengapa yang mendasari dilakukannya suatu prosedur keperawatan. Waktu pendidikan yang ditempuh dilakukan selama 8 semester atau 4 tahun. Setelah lulus, mahasiswa mendapatkan gelar sarjana keperawatan atau SCAP. Dan disarankan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi nurse agar mendapatkan pengalaman praktik yang lebih mendalam berdasarkan ilmu teoritis yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan untuk lulusan D3 keperawatan juga dapat melanjutkan ke jenjang S1 keperawatan dengan masa studi selama 2 semester atau 1 tahun dan juga dapat melanjutkan ke jenjang profesi nurse. Mungkin masih banyak yang merasa asing saat mendengar lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan Keperawatan. Lalu, bagaimana bedanya dengan pendidikan Sarjana Keperawatan? Nah, berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, Sarjana Terapan Keperawatan berada di level 6, yaitu pendidikan berbasis keahlian. Dalam hal ini setara dengan jenjang pendidikan Sarjana Keperawatan. Mahasiswa pada pendidikan sarjana terapan keperawatan menjalani perkuliahan selama 4 tahun dengan presentasi 40% teori dan 60% praktik. Setiap akhir semester, mahasiswa akan melaksanakan praktik di lapangan, baik di rumah sakit maupun di komunitas, sesuai dengan standar kurikulum setiap institusi. Setelah lulus, mahasiswa sarjana terapan keperawatan diberikan gelar STR-CAP, serta juga bisa menjalankan pendidikan profesi nurse yang saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa institusi yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan profesi nurse, sebelumnya harus menempuh pendidikan sarjana keperawatan atau sarjana terapan keperawatan. Pada pendidikan profesi nurse ini, mahasiswa dituntut untuk lebih melakukan praktik lapangan dengan menerapkan critical thinking, sehingga mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan sebelumnya dalam praktik yang nyata di lapangan.
Proses pendidikan profesi nurse ini berlangsung selama 1 tahun, yang mana 1 tahun tersebut mahasiswa didominasi oleh praktik lapangan seperti rumah sakit maupun puskesmas. Lulusan mahasiswa jurusan keperawatan tentu akan bekerja di bidang kesehatan, sehingga kebutuhan akan perawat sangatlah tinggi, karena kesehatan menjadi aspek kehidupan yang sangat penting bagi semua orang. Peluang lapangan kerja perawat dapat berupa pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan sebagai tenaga pendidik atau dosen di institusi kesehatan dan dapat pula bekerja sebagai peneliti. Pada aspek pelayanan, mayoritas perawat bekerja di rumah sakit. Biasanya, lulusan D3 keperawatan akan bekerja sebagai perawat di rumah sakit dengan tugas memenuhi kebutuhan dasar pasien, seperti memberikan suntikan, mengganti infus, memberikan obat, melakukan pencacatan riwayat penyakit dan perkembangan kesehatan pasien, hingga bertanggung jawab terhadap kebersihan fisik pasien. Sedangkan untuk lulusan sarjana keperawatan maupun profesi nurse memiliki peluang bekerja di jenjang karir sebagai perawat manajer di rumah sakit. Untuk bisa memenuhi kualifikasi tersebut memang tidak gampang karena sahabat muda harus mempunyai STR atau surat tanda registrasi yang menandakan bahwa sudah kompeten. Jika sahabat muda sudah mempunyai STR, maka jangan ragu lagi untuk mendaftarkan diri bekerja di rumah sakit, karena banyak peluang yang akan tersedia di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain itu, peluang kerja bagi perawat bisa bekerja sebagai seorang dosen atau tenaga pendidikan di institusi kesehatan. Dalam hal ini tentunya berlaku bagi perawat dengan jenjang pendidikan S2 keperawatan atau spesialis keperawatan, sehingga dapat bekerja sebagai staf pengajar di berbagai institusi kesehatan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, perawat juga dapat bekerja sebagai peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko terjadinya suatu penyakit dan melakukan inovasi terhadap teknologi kesehatan dalam mencegah timbulnya suatu penyakit. Seorang perawat juga dapat memiliki karir sebagai perawat PNS di berbagai instansi pemerintahan. Karena setiap tahun kesempatan menjadi aparatur sipil negara terbuka luas bagi lulusan perawat baik di jenjang diploma 3 keperawatan, sarjana keperawatan, sarjana terapan keperawatan, bahkan lulusan profesi nurse di beberapa kementerian yang ada di negara Indonesia. Adapun peluang kerja lainnya berupa praktik mandiri keperawatan sebagai perawat home care. Home care adalah suatu pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh perawat untuk memberikan perawatan pada pasien di rumah. Bagi sahabat muda yang baru lulus bisa mencoba menjadi perawat home care dan dapat dijadikan sebagai satu batu loncatan menuju karir yang lebih tinggi. Saat ini, banyak sekali jenis home care yang dapat dijalankan oleh perawat sebagai bentuk praktik mandiri. Dan di antaranya adalah home care perawatan luka, perawatan geriatrik atau lansia, perawatan pada bayi, perawatan rehabilitasi, serta berbagai macam penerapan terapi komplementer yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas pemeliharaan kesehatan dengan sasaran individu, kelompok, keluarga maupun komunitas. Seorang perawat dipersiapkan memiliki keterampilan merawat secara profesional dalam membantu dan merawat orang lain atau pasien, serta memiliki sikap sabar, teliti dan inovatif dalam menunjang perkembangan ilmu keperawatan terutama di negara Indonesia. Selain itu, perawat juga membutuhkan strategi pengembangan diri dalam melakukan keterampilan dasar keperawatan dan kemampuan komunikasi terapeutik yang sangat baik bagi klien dan pasien serta keluarganya. Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab perawat untuk memberikan edukasi kesehatan kepada pasien tersebut mengenai kondisi kesehatannya, pencegahan penyakit, serta upaya peningkatan kesehatan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien. Adapun alasan lainnya, mengapa harus memilih jurusan keperawatan? Dikarenakan perawat memiliki spesifik soft skill berdasarkan bidang keilmuan yang dipelajari, yaitu keperawatan medikal bedah berkaitan dengan perawatan pada penyakit menular dan tidak menular, keperawatan dasar terkait dengan dasar-dasar merawat pasien, manajemen keperawatan berkaitan dengan proses manajemen keperawatan itu sendiri. Sedangkan keperawatan gawat darurat, bagaimana mengelola keadaan kritis dan gawat darurat pada pasien. Untuk keperawatan gerontik, itu akan mempelajari bagaimana kesehatan lanjut usia dan pemeliharaannya.
Keterampilan spesifik dalam keperawatan keluarga yang dipelajari adalah bagaimana proses pemeliharaan kesehatan individu dalam keluarga itu sendiri. Untuk keperawatan komunitas, hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh perawat dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan keperawatan anak, dalam hal ini perawat akan mempelajari bagaimana cara-cara meningkatkan kesehatan kualitas hidup anak. Dengan adanya berbagai macam spesifik soft skill ini menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang perawat untuk mempelajari secara komprehensif. Seorang perawat dapat bekerja di instansi sektor swasta maupun negeri, serta memiliki jaminan gaji yang memenuhi standar UMR atau bahkan bisa melebihi gaji pegawai negeri sipil di Indonesia. Selain itu, perawat juga akan mendapatkan berbagai macam jenis tunjangan kinerja dan sertifikasi, terutama bagi perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi STR atau dengan kualifikasi pendidikan spesialis. Sedangkan bagi perawat yang menjalankan praktik keperawatan mandiri di rumah seperti layanan home care juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi perawat tersebut. Memiliki karir go internasional merupakan alasan kuat lainnya mengapa harus memilih jurusan keperawatan. Bekerja sebagai perawat di luar negeri merupakan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Kondisi ini didukung karena adanya permintaan kebutuhan perawat yang selalu meningkat setiap tahunnya di beberapa kawasan negara Asia, Eropa, bahkan Amerika. Tinggal dan bekerja di kawasan negara tersebut juga dapat memberikan dampak positif bagi sahabat muda, terutama dalam penguasaan bahasa asing dan kesempatan untuk mempelajari kebudayaan masyarakat setempat. Tentunya hal ini menjadi hal yang menarik, bukan? Demikianlah beberapa alasan mengapa memilih jurusan keperawatan itu menjadi sangat penting yang dapat saya bagikan. Semoga sahabat muda Indonesia siap menempuh pendidikan di jurusan keperawatan sebagai pilihan yang mulia dan mampu mempersiapkan diri menjadi seorang perawat yang unggul serta kompeten bagi dunia keperawatan di Indonesia maupun di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.